Coba nih kita berandai-andai ya, kalau kita berhasil menemukan The Ember Room dan kita hanya menjual dindingnya saja sebesar 8 ton dengan harga emas sekarang 1 gramnya 916.000, berarti kalian sudah mendapatkan kekayaan sebesar 7,3 M. Halo Mars-Marsku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dan baik-baik saja serta bahagia selalu. Aku harap juga semuanya masih semangat untuk stay di rumah aja. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita tentang misteri harta karun Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sendiri terjadi di antara tahun 1939 sampai 1945 dan sampai saat ini masih menjadi catatan kelam dan juga meninggalkan ketakutan bagi setiap warga di dunia. Akibat dari perang ini, 55 juta orang meninggal dunia dan bahkan ada jutaan orang yang sampai saat ini mayatnya tidak dapat ditemukan. Selain cerita perang tersebut, ternyata Perang Dunia Kedua juga meninggalkan beberapa cerita tentang keberadaan harta karun peninggalan Perang Dunia Kedua, yang bahkan sampai saat ini keberadaannya masih menjadi misteri dan entah ada yang dikabarkan menghilang akibat perang ini ataupun dicurigai jatuh ke tangan seseorang atau ke suatu negara. Apa saja itu? Langsung aja kita mulai dari harta karun yang pertama. Yang pertama adalah harta karun Yamashita. Yamashita Tomoki adalah salah seorang jenderal besar Jepang sekaligus orang kepercayaan Kaisar Hirohito. Sekitar tahun 1944 atau 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan jenderal kepercayaannya tersebut untuk menyembunyikan sejumlah besar emas yang nantinya akan digunakan untuk membangun kembali Jepang setelah perang tersebut usai. Sayangnya, emas yang telah disembunyikan oleh si jenderal tersebut diduga dicuri, disembunyikan di gua-gua, terowongan-terowongan dan kompleks-kompleks bawah tanah di Filipina. Bahkan sempat beredar kabar juga di tahun 1970 seorang tukang kunci asal Filipina yang bernama Rogelio Roxas mengklaim bahwa dia telah menemukan beberapa emas di salah satu terowongan di Filipina. Tetapi sayangnya kebenaran tersebut sampai saat ini masih belum dapat dibuktikan dan masih menjadi misteri kira-kira di mana letak emas-emas tersebut. Entah apakah memang benar-benar dikubur di Filipina ataukah sudah dimiliki oleh seseorang dan telah digunakan sedikit demi sedikit. Kalau menurut kalian gimana? Coba nih ya, bayangin itu adalah emas yang bisa membangun kembali negara Jepang yang hancur pada saat perang. Jadi nggak mungkin kan dia kalau cuma 1 atau 2 batang, paling nggak mungkin 100 atau 10.000 batang atau 100.000 batang atau mungkin 1 juta batang emas, who knows. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa aja coba telusuri jejak-jejak harta karun ini ada di mana. Kita akan langsung aja ke harta karun yang kedua. Harta karun yang kedua adalah The Ember Room. The Ember Room sendiri adalah sebuah ruangan yang memiliki dinding berlapiskan emas dan juga di dalamnya terkandung panel-panel batu amber. Ruangan ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Frederick I di tahun 1709 dan digunakan oleh Raja Frederick sendiri hingga akhirnya ia memberikannya sebagai hadiah untuk Tsar Rusia Peter Agung pada tahun 1716 dan dipindahkan ke Istana Catherine Agung Rusia, yaitu istri dari Peter Agung, untuk dimanfaatkan menjadi ruangan meditasi dan tempat berkumpul dengan orang-orang terdekat. Ruangan ini tetap berada di Rusia lebih dari 200 tahun hingga akhirnya menghilang pada Perang Dunia Kedua dan sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaan ruangan ini. Awalnya Ember Room telah berusaha disembunyikan oleh Catherine Philips dengan melapisinya menggunakan wallpaper, tetapi sayangnya tentara Nazi saat itu berhasil menemukan ruangan tersebut dan dalam waktu 36 jam saja, tentara Nazi berhasil mengosongkan isi ruangan tersebut dan memasukkannya ke dalam peti, lalu membawanya menggunakan kereta menuju kota Königsberg di Jerman. Kemudian pada tahun 1945 setelah Perang Dunia usai, Soviet berusaha mengambil kembali ruangan tersebut, tetapi sayangnya ruangan tersebut menghilang dan tidak pernah ditemukan lagi. Sempat beredar rumor bahwa isi ruangan tersebut terkubur di Pegunungan Biji atau terkubur di sebuah kapal selam yang tenggelam ke dasar lautan Baltik, atau ada juga yang menyebutkan kalau isi ruangan tersebut hancur dalam pengerboman di Königsberg. Selain rumor-rumor tersebut, sempat berembus kabar dari pemburu harta karun Jerman yang mengklaim bahwa isi ruangan Ember berada di gua bawah tanah milik Nazi yang sudah terlupakan, tetapi gua ini sulit untuk dijangkau karena Nazi telah memasang ranjau dan bahan peledak pada gua harta mereka. Dinding The Ember Room sendiri
ditaksir memiliki jumlah emas sebanyak 8 ton yang katanya harta-harta tersebut merupakan harta-harta yang dikutuk. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah karena harta-harta itu terkutuk jadi akhirnya Amber Room sekarang tidak bisa ditemukan lagi? Ataukah informasi keberadaan The Amber Room tadi benar-benar berada di gua Nazi? Coba nih kita berandai-andai ya, kalau kita berhasil menemukan The Amber Room dan kita hanya menjual dindingnya saja sebesar 8 ton dengan harga emas sekarang 1 gramnya 916.000, berarti kalian sudah mendapatkan kekayaan sebesar 7,3 M. Itu dari dindingnya saja, belum isinya, perabotannya, dan yang lain-lainnya. Apakah kalian tertarik? Kalau tertarik, coba cari di mana kira-kira keberadaan The Amber Room ini, dan aku doakan semoga kalian berhasil untuk menemukannya. Kita lanjut ke harta karun yang ketiga. Rommel's Gold merupakan emas yang dicuri pada tahun 1943 oleh tentara Nazi dari orang-orang Yahudi di Pulau Djerba, Tunisia. Emas-emas hasil curian ini dikabarkan dikirim ke Pulau Korsika yang terletak di antara Prancis dan Italia. Sayangnya, dalam perjalanan menuju Pulau Korsika, kapal itu tenggelam bersama dengan semua barang yang dibawanya. Sejak saat itu, emas tersebut dikenal sebagai harta karun Rommels. Rommel sendiri diambil dari nama jenderal yang memimpin dalam penyerangan orang-orang Yahudi tersebut. Emas yang hilang ditaksir senilai 50 juta dolar pada waktu itu. Sampai saat ini masih banyak pemburu harta karun yang mencoba mencari di mana keberadaan kapal yang hilang tersebut. Bahkan ada beberapa kelompok pemburu harta karun yang sampai menerjunkan kapal selam di area perkiraan di mana kapal tersebut tenggelam. Pekingman fosil ditemukan di Cina pada tahun 1926 dan itu menjadi temuan paleontologis yang paling penting dalam sejarah manusia di muka bumi ini. Beberapa puluh tahun setelahnya, pada bulan September 1941, Cina terlibat Perang Dunia Kedua dengan Jepang. Untuk melindungi 200 fosil ini selama perang tersebut, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengamankan fosil-fosil itu dan dikirimkan ke negara yang disepakati bersama. Saat itu Hu Chengzi, salah satu peneliti dari fosil tersebut, bertanggung jawab untuk menyimpan fosil-fosil itu ke dalam 2 peti kayu dan kemudian menyerahkannya kepada marinir Amerika Serikat untuk diangkut dari lokasi penelitian tersebut ke kapal SS Presiden Horizon yang berlabuh di pelabuhan King Guando untuk dikirim ke American Museum of Natural History di New York City. Sayangnya pada saat perjalanan kapal tersebut diserang oleh kapal perang Jepang dan tenggelam. Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah Cina untuk menemukan peti-peti tersebut, bahkan termasuk menawarkan hadiah uang tunai, tetapi sampai saat ini peti yang berisikan fosil tersebut tidak dapat ditemukan. Beberapa rumor menyebutkan bahwa peti tersebut berada di kapal Jepang atau berada di kapal Amerika yang tenggelam. Ada juga rumor yang menyebutkan kalau peti itu sudah ditemukan oleh warga-warga sekitar dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Tetapi ada juga rumor yang mengatakan kalau sebenarnya peti tersebut disembunyikan dan dimiliki oleh salah satu negara, yaitu Amerika atau Jepang. Kalau menurut kalian lebih percaya teori yang mana? Coba kalian komen di bawah, nanti kita diskusi bareng-bareng. Kenapa dan apa sebabnya kalian lebih mempercayai hal tersebut? Harta karun yang terakhir adalah Portrait of a Young Man, yaitu lukisan karya pelukis dan arsitek High Renaissance Old Master Italia, yaitu Raffaello Sanzio da Urbino yang dibuat di tahun 1513 sampai 1514. Lukisan tersebut berukuran 72 cm kali 56 cm dan menunjukkan potret seorang pemuda berpakaian mewah dan terlihat percaya diri. Lukisan itu sendiri dipercaya merupakan potret diri dari Raphael. Menurut peneliti, lukisan itu memiliki ketenangan yang tegak, gerakan tubuh, tekstur dan ornamen yang indah, dan bentuk yang lembut yang mewakili ekspresi manieris. Lukisan ini dibawa ke Polandia bersama dengan lukisan Leonardo da Vinci, yaitu Lady with Hermine, dan barang antik Romawi, yaitu oleh Pangeran Adam Czartoryski. Ya, itu. Oh my god. Pangeran tersebut merupakan putri Isabella Czartoryska. Lukisan tersebut dibawa dari perjalanannya ke Italia tahun 1798. Selama Perang Dunia Kedua, lukisan itu dicuri oleh tentara Nazi dari Polandia dan kemudian lukisan itu dibawa oleh Hans Frank, yaitu gubernur pemerintahan umum yang ditunjuk oleh Hitler pada waktu itu.
Frank dikabarkan membawa lukisan itu untuk dijadikan hiasan rumahnya yang berada di Krakow sebelum akhirnya dibawa ke Berlin. Ada juga kabar yang menyebutkan kalau Frank membawa lukisan ini dan beberapa lukisan lain ke vilanya di Nyhuis am Schliersee. Aduh, mohon maaf kalau aku salah ngomong, ya ampun. Di vilanya di Nyhuis am Schliersee untuk disimpan pada ruangan khusus. Kemudian pada tanggal 3 Mei 1945, Frank ditangkap oleh pemerintahan Amerika karena kejahatan perang yang dia lakukan. Saat itu perwakilan Polandia kemudian mengajukan izin untuk melakukan penggeledahan di beberapa kediamannya untuk mengambil lukisan-lukisan yang dia curi. Tetapi sayangnya lukisan Portrait of a Young Man dan 800 karya seni lainnya tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Banyak sejarawan yang menganggap lukisan ini merupakan lukisan terpenting yang pernah ada dan menghilang pada saat Perang Dunia Kedua. Apalagi lukisan ini disebut-sebut sebagai karya seni pencetus ekspresi Meneris dan diperkirakan bernilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat pada saat itu atau sekitar 1,4 T. Ya, begitulah beberapa harta karun dari Perang Dunia Kedua yang sampai saat ini menghilang dan tidak pernah diketahui di mana letaknya dan masih saja diburu keberadaannya oleh beberapa tim pencari harta karun. Kalau semua kalian tertarik dengan harta karun ini, mungkin kalian bisa coba memulai membentuk tim pencarian harta karun dan mulai melakukan ekspedisi ke lokasi-lokasi terakhir harta karun tersebut terlihat. Cuman pastinya akan membutuhkan waktu dan effort yang sangat besar untuk menemukan harta karun yang sampai saat ini bahkan tidak diketahui di mana letaknya. Oke, Amers-mersku, sampai juga kita di ujung video hari ini. Aku kembali lagi mau mengingatkan kalian untuk please stay at home aja. Apalagi kalau kalian punya privilege untuk bekerja di rumah atau melakukan segala sesuatunya dari rumah. Dan kalau kalian yang tidak memiliki privilege itu, aku memohon untuk perhatikan protokol kesehatan, minum vitamin, jangan lupa berjemur, jangan bergerombol, dan juga jangan lupa menggunakan masker. Ayo kita bersama-sama saling menjaga dan semoga kita segera terhindar dari bencana ini. Dan aku ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalau kalian ada ide-ide menarik tentang video-video aku selanjutnya, kalian bisa aja komen di bawah. Dan kalian juga jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik aku selanjutnya. Dan kalian juga bisa follow aku di Instagram di @deviamari13. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah,